Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today, fine ya. Oke, hari ini Misal akan menjelaskan tentang perbandingan berbalik nilai. Ini adalah kelas materi terakhir kita di bab perbandingan dan skala. Oke, next. Sebelumnya, seperti biasa, Misal akan coba untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin kalian akan dijawab dulu dalam hati kalian atau dilantarkan dengan kalimat kalian sendiri. Pertanyaannya adalah, Cantika mengendarai sepeda motor ke rumahnya dengan kecepatan 20 km per jam dan sampai tujuan setelah 2 jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan Cantika jika ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam? Oke, ini adalah salah satu contoh dari pertanyaan berbalik nilai. Kalau kemarin senilai, misalnya harga penggaris itu 1.500, berarti kalau harga 3 penggaris 4.500. Berarti kan semakin banyak barangnya akan semakin banyak juga, atau semakin mahal juga harganya. Perbandingannya senilai. Oke, kalau berbalik nilai, ini kita lihat di sini adalah perbandingan kecepatan dan juga waktu ya. Jadi waktu. Oke, kalau kita lihat di sini kecepatan dan juga waktu. Dengan kecepatan 20 km per jam, itu kan berarti ngegasnya agak pelan ya. Ternyata tadi sampai tujuan dalam waktu 2 jam. Nah, yang ditanya, berapakah waktu yang dibutuhkan Cantika ini jika ia mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40 km per jam. 40 km berarti agak ngegas ya, lebih. Nah, oke, dari sini kita udah bisa tahu ya, dengan kecepatan yang lebih cepat atau lebih banyak, berarti waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Cepat nyampe dong, ya kan? Semakin besar kecepatannya, maka waktu yang diperlukan semakin sedikit. Ini justru kebalikan. Kecepatannya besar, waktunya justru semakin kecil. Ini namanya berbalik nilai. Ya, coba kita selesaikan. Kalau misalnya kecepatannya 20, waktunya 2 jam. Kalau misalnya kecepatannya 40 km per jam, berapa nih? Nah, pasti ada yang langsung bilang, ini kali 2, ini dibagi setengah gitu kan, jadi 1. Boleh, silakan seperti itu. Itu logikanya. Ada juga yang jawab seperti itu. Ada juga dengan mengalihkan. Oke, kalau kita lihat di sini kecepatan sama waktu, berarti jarak yang ditempuh berapa sih? Jaraknya itu kan berarti 20 dikali 2 ya. Itu berapa? 40. Nah, ini bisa cara pertama. Terus, ketika kecepatan 40 berarti dibagi. Waktu yang diperlukan, karena jaraknya 40, berarti dibagi 40. Yang ininya, kita bagi ke bawah. Ini hasil yang ini. Sama dengan 1 jam. Kayak gitu, silahkan, boleh. Cara yang kedua, kalian bisa langsung gunakan saja konsepnya, yaitu ketika yang ditanya adalah 40, berarti dia yang di bawah. Kalau kemarin kan ketika yang ditanya misalnya harga 3 pensil, berarti kan 3 per 1 pensil dikali 1.500. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanya 40 yang di bawah, berarti yang diketahui yang di atas, yaitu 20 per 40 dikalikan dengan jamnya, 2 jam. Oke, berapa nih? Hitung ya, sama ya. Ini 20 misalnya mau dibagi sini dulu, silahkan. 2, ini 1. 2-nya dibagi ke sini 2, 1 kali 1 jam. Jadi sama saja ya. Silahkan menggunakan, kalau misalnya bisa untuk menggunakan logika, silahkan. Dan cara pertama ini, silahkan kalau kalian ingin mencari jaraknya dulu, dikalikan dulu. Silahkan. Cara kedua, kalian langsung menggunakan pembagiannya. Ya, jadi udah 3 cara sebenarnya tuh. Oke, next.
Kita lanjut dulu ke konsepnya. Perhatikan ya, coba dilihat. Persediaan makan untuk satu ekor burung adalah 12 hari. Ya, jadi ada sebuah persediaan makan nih, persediaan makan tertentu. Nah, kalau misalnya dimakan oleh satu ekor burung, dia habisnya 12 hari. Nah, persediaan ini yang sama ini, jika dihabiskan oleh 2 burung, ternyata dia habis dalam waktu 6 hari. Kalau misalnya persediaan makanan ini dihabiskan oleh 3 ekor burung, dia habis dalam waktu 4 hari. Oke. Nah, dari sini kita udah lihat perbandingan senilainya ya. Perbandingan balik nilai maksudnya. Ketika ada sebuah persediaan makan yang sama, dimakan nih 1 ekor burung, habisnya 12 hari, lebih lama. Dimakan sama 2 ekor, habisnya 6 hari, lebih cepat ya. Apalagi dimakan 3 ekor burung, lebih cepat lagi 4 hari. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Semakin banyak burungnya ini yang memakan persediaan makan itu, semakin sedikit juga hari yang diperlukan atau semakin cepat habisnya, gitu kan? Paham sampai sini? Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa semakin sedikit jumlah burung, semakin lama persediaan makanan akan habis. Kita lihat di sini dengan 1 ekor ternyata habisnya 12 hari. 2 ekor ternyata 6 hari, 3 ekor 4 hari ya. Jadi semakin banyak yang makan, semakin dikit hari yang diperlukan untuk sampai si persediaan makan ini habis. Oke, next. Sehingga perbandingan pada tabel di atas menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Artinya setiap nilai barang naik, nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya jika nilai barangnya turun, maka nilai barang yang dibandingkan akan naik. Dalam hal ini, kalau ini konteksnya kita membandingkan antara banyaknya burung yang memakan sebuah stok persediaan dengan lamanya persediaan atau berapa harinya si persediaan ini akan habis. Ya, itu akan berbanding terbalik. Semakin banyak jumlah burungnya, maka semakin cepat makanan itu habis. Ya. Oke. Nah, secara umum dapat dituliskan jika A per B dan C per D adalah perbandingan berbalik nilai, kamu bisa langsung mengalihkan A dikali C sama dengan B dikali D. Jika ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, next. Nah, di sini ada contoh ya. Sekotak permen dibagikan kepada 15 anak ya. Jadi ada kotak permen itu kalau dibagiin ke 15 anak dan setiap anaknya itu menerima 12 permen. Berarti dibagiin sama rata ya ke 15 anak. Masing-masing anak ini menerimanya 12 permen. Nah, jika permen yang satu kotak itu dibagikannya kepada 20 anak, berapakah permen yang diterima setiap anaknya? Logikanya kalau kita mikir 15 anak, satu anaknya itu dapat 12. Kalau 20 anak lebih banyak dong. Apakah yang diterima oleh setiap anaknya akan semakin dikit apa semakin banyak? Pastinya semakin dikit dong. Kan semakin banyak anaknya yang dibagikan justru semakin dikit. Ya, karena persediaan itu kan sama. Oke, dari sini kita bisa menyelesaikan dengan cara pertama yaitu dengan hasil kali. Jadi kita bisa kalikan dulu nih. Ini kan ada 15 anak, ada 12 per anaknya 12 permen. Berarti kita kalikan dulu nih. Jadi ini 180 dapat dari 15 anak ini dikalikan dengan 12 permen. Ya. Oke. Ini hasilnya 180. Jadi banyaknya permen ini ternyata ada 180 permen. Jika dibagikan kepada ke-20 anak, tinggal dibagikan 180 dibagi 20, yaitu 9. Berarti setiap anaknya mendapatkan 9 permen. Dengan jumlah yang sama, yaitu satu kotaknya itu 180. Itu cara pertama. Cara kedua, oke, ini langsung dengan
perbandingan ya, langsung menggunakan perbandingan. Setiap banyaknya permen tiap anak makin sedikit ya jika banyak anaknya bertambah. Oke, jadi semakin si permennya ini dikit, jumlah anaknya ini semakin dikit, maka banyak permennya ini semakin dikit maksudnya, dibagikan ke setiap anak berarti banyak anaknya makin nambah. Tapi itu juga kalau misalnya semakin banyak anaknya ini, berarti yang dibagiin ke setiap anaknya akan semakin dikit ya. Paham sampai sini? Oke, berarti kita lihat di sini. 15 anak, setiap anaknya dapat 12. Kalau 20 anak, berarti langsung dengan menggunakan konsep jangan ditanya yang di bawah. Yang ditanya kan 20 nih. 15 per 20 dikali 12. 15 per 20 dikali 12 sama dengan 9. Sama ya, kayak yang tadi. Ini sama aja. Kalau yang tadi ini kita kalikan dulu baru dibagi. Kalau ini langsung kita menggunakan konsep perbandingannya. Langsung dibagi aja, langsung dibandingkan dan dikali dengan si banyak permennya. Oke. Nah, bagaimana dengan grafiknya? Kalau sebelumnya perbandingan senilai itu dia grafiknya naik ke atas. Kalau sekarang grafik perbandingan berbalik nilai. Oke, kalau kita lihat di sini 5 anak dapat banyak permennya setiap anaknya 36. Jika dibagikan kepada 10 anak, setiap anaknya dapat 18. Jika dibagikan kepada 15 anak, dapatnya setiap anaknya 12 dan 20 dan seterusnya. Oke, grafiknya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi banyak anaknya ini kan semakin dikit anaknya. Kita lihat di sini ya. Nah, ketemu di sini dia. Oke, jadi semakin banyak yang akan dibagikan kepada setiap anaknya, maka semakin dikit banyak permen yang diterima per anak. Ya, jadi kalau 5 kayak di sini tuh dapatnya agak banyak. Kalau 10 orang semakin sedikit per orangnya dapatnya. Semakin banyak lagi anaknya, semakin dikit lagi yang dia peroleh. Semakin banyak lagi, semakin dikit. Jadi dia turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau ini namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau misalnya senilai kemarin naik ya dia. Ini senilai. Senilai itu semakin banyak juga, semakin tinggi juga. Kayak kemarin banyaknya pensil, semakin banyak juga harganya. Kalau ini semakin banyak anaknya yang akan dibagikan permennya, maka akan semakin dikit jumlah permen yang diterima oleh setiap anak. Gitu ya. Sama kayak tadi, ini salah satunya. Tadi sebelumnya misalnya udah singgung tentang kecepatan dan waktu. Semakin cepat waktunya, semakin cepat, semakin cepat kecepatannya, maka waktu yang diperlukan akan semakin dikit. Ya, jadi semakin besar kecepatannya, ini semakin kecil waktu yang diperlukan. Dan berlaku sebaliknya. Jadi gitu. Oke, just it yang bisa Miss Ola sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.